Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Salam sukacita. Ada begitu banyak orang tidak pernah berani melangkah. Dan mereka berkata, saya tidak bisa. Pada waktu mereka disuruh Tuhan bersaksi, mereka berkata, saya sangat ketakutan. Pada waktu mereka disuruh memulai sesuatu, saya tidak punya uang. Ada begitu banyak alasan yang memblok kita. Ada begitu banyak keadaan yang menghentikan kita. Ada begitu banyak masalah yang membuat orang-orang menjadi berjatuhan imannya. Tetapi saya mau berkata hari ini, pada waktu saudara mengerti ada Tuhan yang memegang kendali. Ada Tuhan yang benar-benar menentukan tubuh, jiwa, roh, alam, semesta, bumi, dan segala isinya. Maka saudara akan tahu bahwa Dia Tuhan yang berdaulat. Dan Dia Tuhan yang sanggup. Dan Dia juga Tuhan yang mau untuk menolong kita. Mau untuk sungguh-sungguh ada dan selalu bersama kita. Ada sebuah pernyataan yang sangat jelas di kitab Yunus. Dikatakan oleh ketetapan Tuhanlah, maka angin timur bergerak. Saudara bayangkan, angin timur yang sangat panas bergerak karena ketetapan Tuhan. Tapi dikatakan rayap kecil bergerak oleh ketetapan Tuhan. Tetapi juga sebuah pohon yang sangat sederhana bertumbuh karena ketetapan Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan, tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Hari ini kita mau bicara tentang ini. Mari kita baca sebuah ayat, sebuah kisah, sebuah kejadian. Markus 16 ayat 1, 3, dan 4. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome memberi rempah-rempah dan pergi ke kubur meminyaki Yesus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang menggulingkan batu bagi kita? Karena batu itu sangat besar. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Seandainya mereka berkata, percuma pergi ke kubur, kita nggak bisa masuk kok. Batunya sangat-sangat besar. Kalau saja mereka berkata percuma kita tidak bisa untuk mendekati Yesus, maka lebih baik kita tidak beli apa-apa. Bahkan mereka menangis di rumah. Mereka tidak berjalan, mereka tidak berusaha, mereka bahkan tidak menunjukkan sebuah tekad. Maka mereka tidak melihat sebuah kejadian dari segala abad kebangkitan Tuhan kita. Tapi mereka melangkah, dan itulah kunci. Hari ini kita tidak pernah tahu siapa yang menolong kita. Hari ini kita tidak pernah tahu jalan keluar itu kapan ada di depan kita. Kita tidak pernah tahu kejadian 2 langkah di hadapan kita. Tetapi saya mau berkata, biarkan itu menjadi rahasia Tuhan. Bagian kita adalah melangkah. Bagian kita melakukan apa yang Tuhan suruh. Bagian kita taat. Bagian kita percaya. Ada sebuah kesaksian yang luar biasa. Dia seorang ibu yang hari itu tidak punya pekerjaan, sangat miskin. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, siapkan dirimu karena kamu akan ke Amerika. Dan kamu akan keliling di Amerika selama 1 bulan. Dan kamu akan mengabarkan Injil, mendoakan orang, dan bertemu dengan banyak orang. Saudara, dia berkata, why me? Kenapa saya? Kenapa saya yang bodoh, yang miskin ini yang engkau pilih? Tuhan bilang, karena engkau yang tidak punya pekerjaan. Supaya engkau bisa bebas di sana. Berapa lama pun. Saudara, dan hari itu dia berkata, amin. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Dan dia mulai menyiapkan diri. Dia belajar bahasa Inggris. Dia belajar Alkitab. Dan yang lebih luar biasa lagi, dia mulai berpuasa. Dia puasa, dia doa, dia peperangan rohani. Dia pemetaan, dia tumpang tangan buat peta Amerika. Dan tepat 1 tahun. Tiba-tiba mujizat terjadi. 1 tahun tidak membuat dia kaya. 1 tahun tidak membuat saudara dia mendapat pekerjaan. 1 tahun tidak ada tanda-tanda dia mengenal orang di Amerika. Tetapi dia setia melakukan bagiannya. Tepat 1 tahun ada seorang teman yang telepon dan berkata, kami perusahaan sangat kelebihan miles. Dan kami semua sibuk, tidak ada yang pergi. Sayang, karena itu saya punya tiket business class. Untuk engkau pergi ke Amerika pulang balik. Tapi di sana semuanya urusanmu. Dan dia berkata, yes, amin. Saudara, dan tiket di-issued 1 bulan di Amerika. Kemudian dia mulai berpikir, bagaimana nanti di sana? Tinggal sama siapa? Makan apa? Tetapi dia sekali lagi berkata, Tuhan, aku percaya.
Aku percaya. Aku mau mengikuti jalan keajaiban. Aku mau mengikuti sebuah perjalanan cinta antara aku dengan engkau. Aku mau mengikuti jalan surprise karena aku percaya kepadamu. Saudara, dan sampai pada hari H dia tetap tidak punya uang, dia tetap tidak punya teman. Saudara, dan sampailah dia pada waktu dia duduk, tiba-tiba dia sebelah dia berkenalan dengan seorang pramugari dari saudara perusahaan di Amerika. Saudara, dan pramugari ini bercerita dan dia menginjil, dia mendoakan. Saudara, dan singkat cerita, pramugari ini sangat-sangat diberkati. Dia berkata, kamu berapa lama di Amerika? 1 bulan. Dia bilang, ini kartu saya. Maka kamu terbang free kemana saja di Amerika selama 1 bulan. Ini kartu saya, semua hotel yang ada hubungannya dengan kami, kamu free untuk tinggal di sana. Saudara, dan dia berkata, termasuk kamu pesan beberapa makanan, selama itu tidak melewati batas-batas yang wajar, dia berkata semuanya free. Saudara bisa bayangkan. Dan tiba-tiba saudara, Tuhan pertemukan dia dengan orang demi orang. Dia membawa lawatan, dia berdoa, dia keliling, dia mendoakan, mujizat terjadi. Orang sangat diberkati, dia pulang dengan berkoper-koper saudara berkat Tuhan. Ada baju, ada makanan, ada pakaian, ada mantel, ada segala sesuatu. Dan dia mengembalikan kartu itu dan saudara dia berkata, wow, sungguh-sungguh sebuah perjalanan mujizat. Perjalanan cinta 1 bulan dengan Tuhan tanpa mengeluarkan biaya. Perjalanan yang spektakuler. Tapi berapa banyak orang yang mengalami ini? Berapa banyak orang yang berani berkata ya dan dia melangkah? Berapa banyak yang ketika Tuhan berkata, anakku, aku sangat rindu membuat sebuah perjalanan keajaiban bersamamu. Dan kita mulai berkata, uangnya mana? Caranya bagaimana? Saya pergi dengan siapa? Kenapa mesti yang susah-susah? Tolong Tuhan yang normal. Dan ujungnya kita tidak pernah bisa melihat kuasa Tuhan. Ujungnya kita tidak pernah bisa melihat mujizat. Ujungnya dia tidak pernah bisa tunjukkan siapa Tuhan itu. Dengan semua ketetapan yang dia sediakan buat kita. Saya merasakan Tuhan sedang memanggil, menunggu banyak orang untuk berjalan dengan dia. Nubuatannya berkata ada 1 generasi akan bangkit. Generasi yang berjalan dengan mujizat. Generasi yang percaya penuh akan Tuhan. Generasi yang melakukan sign and wonder. Generasi yang bahkan tanpa takut akan berbicara di jalan, menemui orang dan melakukan hal-hal yang orang lain tidak mungkin lakukan. Bukan karena orang itu super, tapi karena orang itu percaya, taat, dan berkata, mari Tuhan, ambil aku, biarlah aku berjalan dengan Engkau. Aku percaya ada rahasiamu. Tapi rahasiamu tidak pernah membawa yang buruk, tetapi membawa kebaikan. Biar setiap kita sungguh-sungguh berkata, bawa aku Tuhan. Dalam sebuah perjalanan cinta, bawa aku Tuhan dalam sebuah perjalanan keajaiban. Seperti ketiga wanita ini melihat peristiwa terbesar segala abad, kebangkitan Yesus. Di depan kita ada peristiwa terbesar segala abad, lawatan dan hujan awal, hujan akhir, Pantekosta ketiga. Bersiaplah masuk dan kita akan menikmati perjalanan yang spektakuler.